Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini berjumpa dalam acara workshop yang dilaksanakan di tempat ini. Dan saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul dakwah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, agama Islam biasa disandangkan dengan predikat agama yang rahmat lil alamin. Hal ini berdasar dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi alam semesta. Saudara-saudara sekalian, bagaimana penerapan rahmat sebagai alam semesta? Mari kita lihat. Antara lain adalah sisi lintas agama, sisi lintas budaya, dan sisi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sisi kehidupan beragama, agama Islam menghormati seluruh kepercayaan-kepercayaan yang ada di luar Islam. Baik itu kepercayaan dalam arti musyrik atau kafir, maupun kepercayaan dalam arti Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrik yang dalam Al-Quran dicap sebagai kafir hanyalah orang-orang Quraisy Mekah yang memusuhi Rasulullah dan memusuhi agama Islam. Sedangkan mereka yang mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah sehingga tidak lagi memusuhi agama Islam dan tidak memusuhi umat Islam, mereka disebut sebagai Ahlul Mitsaq atau Ahlul Ahdi. Sebagaimana dalam surah At-Taubah, di situ dikatakan, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Artinya, bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu memiliki perjanjian dengan Allah bersama Rasulnya, kecuali mereka yang membuat perjanjian di sisi Masjidil Haram. Maka sepanjang mereka berlaku lurus padamu, hendaklah pula kamu berlaku lurus pada mereka. Ini artinya bahwa orang-orang musyrik yang tadinya disebut kafir dalam Al-Quran, jika mereka melakukan perjanjian damai dengan Rasul, tidak lagi memusuhi Rasul dan Islam, maka mereka tidak lagi disebut kafir atau musyrik, tetapi mereka disebut Ahlul Ahdi, yaitu golongan yang terikat dalam perjanjian. Saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang musyrik yang telah menjalin perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak lagi memusuhi Nabi dan juga tidak memusuhi umat Islam dan agama Islam, mereka itu tidak lagi disapa dengan musyrik yang kafir, tetapi mereka adalah musyrik yang terikat perjanjian alladzina ahadtum, yakni Ahlul Ahdi. Mereka harus diperlakukan dengan baik. Kita harus berdamai dengan mereka tanpa konflik apapun. Kecuali jika mereka kembali melanggar perjanjian damai yang mereka lakukan, maka saatnya itulah kita dapat melawan mereka. Kita dapat memerangi mereka untuk melawan kejahatan-kejahatannya. Sebagaimana disebut dalam surat Taubah ayat 12, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan
Jika mereka kembali melanggar perjanjian-perjanjiannya dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin musyrik yang kafir itu. Semoga mereka berhenti melakukannya. Saudara-saudara sekalian. Sementara itu, kaum Yahudi dan Nasrani biasa disapa langsung menyebut agamanya, yaitu Yahudi dan Nasrani, tanpa menyebut mereka sebagai kafir. Bahkan Al-Quran juga kadang menyebut mereka dengan kalimat atau sapaan yang lebih halus, yaitu menyebut mereka sebagai ahlu kitab, yaitu kelompok agama yang memiliki kitab. Mereka yang sudah terikat dalam perjanjian damai Piagam Madinah. Kecuali mereka yang belum terikat perjanjian damai Madinah, dan mereka selalu menentang Rasul dan agama Islam, mereka itulah yang disebut kafir. Jadi kuncinya adalah, apakah mereka itu Nasrani, Yahudi, ahlu kitab, atau musyrikin, sepanjang mereka itu memusuhi Rasul, memusuhi agama Islam, mereka itulah yang disebut kafir. Tetapi jika mereka hidup dalam perdamaian, hidup dalam kebersamaan, dalam suatu masyarakat, maka mereka tidak lagi disebut kafir, tapi mereka disebut sebagai orang yang memiliki perjanjian damai, orang yang ahlu kitab, Yahudi Nasrani. Saudara-saudara sekalian, bahkan di dalam teks Piagam Madinah, di situ tegas dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani yang menerima perjanjian Madinah adalah disebut sebagai umat. Salah satu bunyinya dalam perjanjian itu mengatakan, Innal Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahudi dinuhum walil mu'minina dinuhum. Jadi saudara-saudara, mereka yang telah menerima perjanjian damai itu tidak dapat disebut kafir, tetapi disebut ummah. Ya, ini lebih halus lagi dari ahlu kitab tadi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apakah mereka itu penyembah berhala, musyrik? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Tetapi mereka telah terikat dengan perjanjian dan tidak memusuhi Nabi dan Rasulnya. Mereka tidak disebut kafir, tetapi mereka disebut ahlul ahdi atau disebut ahlul kitab. Saudara-saudara sekalian, sementara itu, jika dilihat dari sisi budaya, bagaimana Islam memberi rahmat kepada mereka. Seperti diketahui bahwa di Indonesia ini masih banyak budaya. Sebagaimana juga jumlah suku-suku, masing-masing suku punya budaya sendiri. Maka budaya-budaya yang berkaitan dengan akidah, sepanjang mereka memang belum menjadi Islam. Jadi mereka melakukan itu adalah sesuai dengan budayanya sendiri, budayanya masing-masing. Kita tidak boleh mencampuri dan tidak boleh menghina-hina budayanya. Ya, dalam Al-Quran, surah Al-An'am, 108 di sana disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Saudara-saudara sekalian, yang artinya, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Niscaya mereka juga akan memaki-maki Allah kita tanpa pengetahuan. Jadi kita diminta untuk bertasamuh, diminta untuk menyapa budaya mereka. Walaupun kalau kita merasa tidak sesuai dengan akidah kita, kita jangan merusak mereka, dan juga tentu kita tidak akan menganutnya. Saudara-saudara sekalian, mereka itu disebut ahlul ahdi. Mereka itu disebut ahlul mitsaq. Karena mereka telah terikat perjanjian damai dengan kita melalui Pancasila. Orang-orang Nasrani, orang-orang agama lain di Indonesia, mereka adalah umat yang terikat perjanjian Pancasila, sehingga mereka tidak dapat lagi
disebut sebagai kafir, tetapi disebut sebagai ummah. Dalam hubungan antara Islam dan agama-agama lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh yang indah. Antara lain, beliau bersama sahabatnya, di antara mereka ada yang bertetangga dengan kaum Yahudi dan bersahabat. Bahkan begitu dekatnya persahabatan mereka, maka pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah dari daging kurban kepada tetangganya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, di situ dikatakan Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, da'i lijarinal Yahudi." Maksudnya, hai Aisyah, mulailah membagi daging kurban ini dari tetangga kita Yahudi. Sikap Rasulullah SAW tersebut juga diikuti oleh Abdullah ibnu Umar, sebagaimana tersebut dalam Sahih At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Di situ dikatakan bahwa Abdullah ibnu Umar juga pernah menghadiahi hewan korban kepada tetangganya Yahudi. Bahkan bertanya kepada istrinya, "Ahadaitum lijarinal Yahudi?" Apakah kamu sudah semuanya memberikan tetangga kita kaum Yahudi daging kurban itu? Jadi saudara-saudara sekalian, begitu persahabatan yang akrab dengan mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sepatutnya kita contoh. Persahabatan seperti itulah yang memperkokoh negara Madinah waktu itu. Kalau persahabatan seperti itu kita bangun di Indonesia, tanpa celah mencela, tanpa kafir mengkafirkan, tapi marilah kita bergotong royong membangun negara Indonesia. Itulah bagian dari Islam rahmatan lil alamin untuk lintas agama, bahkan untuk bagaimana mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, semua itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya adalah sesuai dengan spirit perdamaian yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana kita temukan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Di situ Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu dari mereka yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Saya kira demikian penyampaian saya pada kesempatan yang singkat ini, dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi fi sabilil haq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.